Bab 122. Makna yang sesungguhnya. Kehidupannya tidak baik. Claire Sen benar-benar tidak tahu bagaimana harus menggambarkannya. Jika dia mengatakan kehidupannya tidak baik, kadang-kadang Golden Ye juga bersikap sangat baik, meskipun dari luar laki-laki itu terlihat sangat galak dan menakutkan, tetapi diam-diam laki-laki itu malah sungguh-sungguh membantunya. Jika dia mengatakan kalau kehidupannya baik-baik saja, dia malah tidak memiliki status apapun, banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukannya. Kakak. Claire Sen baru tersadar, tersenyum mengatakan, kamu jangan banyak bertanya, teman-temanmu bukankah sedang menunggumu? Kamu pergilah dulu. Di saat itu Caroline Sen baru mengerjapkan matanya, ya, kalau begitu kakak. Aku pergi dan cari temanku dulu. Caroline Sen kemudian memasukkan sisa uang 1000 RMB ke dalam dompetnya, dia mengatakannya dengan berhati-hati. Pergilah, kakak juga akan pulang. Setelah mereka berpisah, Caroline Sen menunggu Claire Sen pergi lantas mengeluarkan sebuah kartu bank dari dalam dompetnya. Melihat punggung wanita itu, dia kemudian tersenyum mengejek. Benar-benar bodoh sekali. Dia memegang kartu tersebut kemudian menciumnya, senyuman merekah di wajahnya. Uang 2000 RMB itu hanya aku gunakan untuk membuatmu tersentuh, benar-benar orang bodoh. Setelah itu Caroline Sen menyimpan kembali kartu banknya, dia lantas berbalik meninggalkan tempat tersebut. Claire Sen membawa 1000 RMB pulang, dahinya tetap berkerut. Laki-laki itu adalah CEO sebuah perusahaan, orang yang akan ditemuinya ini, ditraktir dengan 1000 RMB tidak akan cukup, dari mana dia bisa memiliki uang untuk mentraktir laki-laki itu. Tetapi tugas yang diberikan Golden Ye padanya. Claire Sen melepaskan sepatunya dan masuk ke dalam selimutnya, suasana hatinya benar-benar buruk. Setelah berpikir, dia tidak bisa menahannya lagi, dia hendak mengirim pesan singkat pada Sally Han, tetapi setelah mengetik pesannya, jari jemari Claire Sen tiba-tiba saja berhenti. Untuk membantunya mencari orang Sally Han sudah sangat berusaha, jika kali ini dia mencarinya untuk meminjam uang. Bukankah akan sangat menyibukkan wanita itu? Meskipun mereka adalah teman baik, dia juga tidak bisa terus-terusan meminta bantuan darinya. Memikirkan hal ini, Claire Sen kemudian mengunci layar ponselnya, dan membenamkan wajahnya pada bantalnya. Apa tugas yang aku berikan padamu gagal? Suara dingin laki-laki terdengar di belakang punggungnya, sekujur tubuh Claire Sen menjadi kaku, segera dia berbalik. Golden Ye kembali muncul di belakangnya tanpa mengeluarkan suara, wajah Claire Sen sendiri perlahan-lahan berubah, kamu. Mengapa kamu selalu muncul tanpa bersuara seperti ini? Golden Ye kemudian mengetuk kursi rodanya, tidak bersuara. Claire Sen. Benar sekali, ketika kursi rodanya bergerak akan terdengar suara, dialah yang terlalu memikirkan masalahnya sampai tidak mendengar suara tersebut. Apa yang barusan kamu tanyakan pada aku? Tugas yang aku berikan padamu, bagaimana kemajuannya? Claire Sen terdiam, apakah maksud laki-laki ini adalah Hans Korp? Claire Sen melihat Golden Ye dengan tatapan ingin mencari tahu, bagaimana kalau dia mengatakan pada pria ini untuk menggunakan uangnya terlebih dahulu. Setelah itu dipotong dari gajinya. Aku berpikir untuk meminjam sedikit uangmu. Claire Sen tiba-tiba saja berhenti. Golden Ye memicingkan matanya, mengerutkan dahinya, pinjam uang. Laki-laki itu tersenyum, jelas dia kelihatan sedang mengejek. Setelah menyembunyikannya selama ini, akhirnya dia ingin memperlihatkan wujud aslinya. Benar. Claire Sen kemudian mengangguk, mungkin karena merasa tidak enak hati, ketika mengatakannya dia sedikit ragu-ragu, aku sudah menghubungi orang-orang dari Hans Korp, mereka memberitahuku lusa mereka bersedia membahasnya sebentar, tetapi aku harus menjamu mereka makan, hanya saja sekarang, aku sudah tidak memiliki uang lagi. Sampai di sini, Claire Sen kemudian mengangkat wajahnya dan melihat ke dalam sepasang mata Golden Ye yang tidak memperlihatkan apapun itu, dengan berhati-hati bertanya, aku pinjam 5000 RMB,
nanti setelah aku mendapatkan gaji aku akan membayarmu, boleh tidak? Golden Ye, wanita ini, selalu melakukan sesuatu yang di luar dugaannya. Perkiraannya selalu meleset. Golden Ye berpikir kalau dia akan meminjam uang dalam jumlah yang besar, siapa yang menyangka kalau dia hanya akan meminjam 5.000 RMB, apalagi sorot matanya kemudian ekspresinya apa maksudnya. Kelihatan sekali Claire Sen takut kalau Golden Ye tidak akan meminjamkannya. Mungkin karena keheningan yang terlalu lama, Claire Sen mengira Golden Ye tidak bersedia meminjamkannya uang. Claire Sen dengan gundah menambahkan, maaf, aku tahu jika kontrak kerjasama kali ini gagal maka akulah yang akan disalahkan. Aku tahu tidak seharusnya meminjam uang darimu, tetapi aku benar-benar tidak memiliki cara yang lain. Aku benar-benar sudah tidak memiliki uang. Mengatakannya sampai di sana, Claire Sen tidak tahan lagi dan menunduk. Jika kamu tidak ingin meminjamkannya, aku akan memikirkan cara yang lain. Mengatakannya, Claire Sen kembali membenamkan wajahnya di atas bantal, kepalanya berada di atas bantal, tidak terdengar suara apapun. Entah mengapa, Claire Sen yang seperti ini membuat Golden Ye merasa sangat sayang padanya. Jelas-jelas tidak ada lagi cara yang lain, dan dia berhati-hati mengatakan hal itu padanya, tapi wanita itu juga takut kalau dirinya tidak akan menyetujuinya. Sebelum dia sempat mengatakan apapun wanita itu sendiri sudah memilih untuk menyerah. Benar-benar bodoh sampai tidak bisa diobati lagi. Mata Golden Ye berubah lebih gelap, suaranya dingin, dia mengatakan, itu adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Apa kamu tidak bisa mengajukan kasbon terlebih dahulu pada Departemen Keuangan? Mendengar hal tersebut, Claire Sen tiba-tiba saja bangkit dan duduk. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku boleh mengajukan kasbon terlebih dahulu pada bagian keuangan. Apa kita boleh mengajukan kasbon? Dia sempat mengira kalau dia harus menggunakan uangnya terlebih dahulu baru minta reimburse. Tidak disangka dia boleh mengajukan kasbon terlebih dahulu. Golden Ye awalnya ingin mengatakan tidak bisa seperti itu, tetapi melihat mata dan raut wajah yang dipenuhi harapan itu, tiba-tiba saja dia merasa tidak masalah jika memberinya pengecualian untuk sekali ini. Jika tidak, wanita ini benar-benar tidak memiliki cara yang lain lagi. Tentu saja bisa. Dengan suara khasnya laki-laki itu mengucapkannya. Di detik berikutnya, Golden Ye melihat sepasang mata Claire Sen yang bersinar-sinar, seolah-olah seperti langit yang awalnya gelap dan tidak berbintang, tiba-tiba saja diterangi oleh cahaya rembulan, dan bintang-bintang juga ikut bermunculan. Hati Golden Ye rasanya seperti mencelos. Claire Sen tiba-tiba saja bangkit, kalau begitu besok aku akan membuat permohonannya. Golden Ye, dalam segi ini perusahaanmu benar-benar sangat baik. Tempat dulu di mana aku bekerja hanya memberikan reimburse. Sepertinya setelah menyelesaikan hal yang paling sulit, suasana hati Claire Sen tiba-tiba saja menjadi lebih baik. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kerah baju Golden Ye. Kali ini, aku pasti tidak akan membuatmu berada dalam kesulitan. Tangan Claire Sen terasa sangat lembut. Golden Ye menunduk dan memperhatikan tangan itu. Jelas-jelas wanita itu hanya memegang kerah bajunya. Tetapi Golden Ye merasa kalau dia seperti sedang menyentuh hatinya, membuat dia kesulitan bernafas. Setelah cukup lama, Golden Ye kembali mengatakan sesuatu, suaranya berubah menjadi serak dan rendah. Lepaskan tanganmu. Mendengar hal tersebut, Claire Sen tertegun sejenak, dia baru menyadari kalau dia telah menyentuh kerah baju pria itu. Segera wanita itu menarik kembali tangannya, bibirnya juga dimanyunkan. Dasar pelit, padahal dia hanya sedikit menarik kerah bajunya. Besok pergi kerja, ingat untuk mengajukan kasbon. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Golden Ye menggerakkan kursi rodanya menggunakan tangannya. Oh, aku tahu, Claire Sen sangat senang. Dia sudah membereskan hal yang paling sulit, dia tidak perlu khawatir kalau proyek ini akan gagal. Jangan terlalu cepat puas. Andri Han tidak mudah diajak bekerja sama. Golden Ye mengatakan hal tersebut, dan kata-kata itu melekat di dalam benak Claire Sen, mencegah wanita itu lupa diri.
Setelah mendengarnya, Claire Sen juga merasa apa yang dikatakannya cukup beralasan. Tetapi dia tetap merasa senang, setidaknya dia sudah membereskan masalah yang sangat merepotkan. Berikutnya yang perlu dilakukannya adalah membujuk Andri Han bekerja sama dengan Yes Corp. Andri Han itu, orangnya kolot dan serius. Negosiasi kerjasama kali ini bisa dikatakan sebagai proyek pertama yang dikerjakannya dengan persetujuan langsung dari Yes Corp bukan. Bersambung.